Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa waffaqana fi dinil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhari li wajhil karim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanadil azim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab filsafat di hari keempat ini. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada muallif kitab Bidayatil Hikmah, dan juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab filsafat di bulan Ramadan ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'is sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن إبراهيم بن يحيى القواويمي الشيرازي والسيد محمد حسين الطباطبائي وإلى حضرة أبا صادق الباجوري وأم خيرات المسعودة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Wa thumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan antali kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan antali kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan antali kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin.
Kita sudah 3 hari berada di pemikiran-pemikiran Yunani. Sekarang kita belajar tentang ilmu pengetahuan ya di halaman 27. Ini tentang ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu ini tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu ya, karena landasan utamanya yakni perkembangan ilmu adalah filsafat yang terdiri dari namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sudah dibaca? Apa baru sekarang? Okay. Jadi kalau kita bicara ilmu, ya, yang pertama adalah ontologi. Ya. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, berasal dari bahasa Yunani dari kata ontos, artinya ada, logos artinya ilmu. Ya. Jadi ontologi itu ilmu yang mempelajari keberadaan sesuatu. Nah, sedangkan konsep ontologi ya ini dulu berasal dari Plato. Ya, Plato. Bersumber dari konsep idea, ya. Idea. Idea ya, idea yang ada di kepala kita ini idea. Dulu sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu. Dalam sederhananya kita berpikir ya, itu kita mempelajari hakikat sesuatu. Nah, sederhananya lagi, ontologi itu kita bicara tentang apa? Sesuatu itu apa? Gitu. Karena apa yang tampak tidak sama dengan kenyataan. Contohnya kalau kita melihat langit, langit itu kalau kita lihat dari bumi kan biru. Tapi ternyata sekarang perkembangan zaman, sains sudah berkembang, kita naik pesawat, ternyata di atas kan nggak biru. Ternyata penuh dengan kabut dan sebagainya. Dulu sebelum sains ini berkembang, duhai kekasihku wajahmu secantik bulan. Tapi setelah ada orang ke bulan bagaimana? Wajahnya bopeng-bopeng dong. Jadi itu sudah nggak berlaku hari ini kalau memuja perempuan mengatakan wajahnya seindah bulan. Berarti wajahnya bopeng. Dulu nggak apa-apa di zaman Yunani kuno memuja perempuan indah bagaikan bulan. Jadi ini adalah ilmu berbicara tentang ya sesuatu, adanya sesuatu. Jadi sesuatu yang ada belum tentu sama dengan penampakannya. Jadi ontologi ini bicara tentang apa? Okay? Sederhananya tentang apa? Saya contohkan ini, kita bicara tentang apa, wujud sekarang sudah ada, lah kita teliti, ini apa ini? Contoh yang mudah saja kita lihat, tahu kubah masjid kan? Tahu? Semua orang kan tahu, masjid ada kubahnya. Nah, desain kubah masjid berasal dari arsitektur Islam. Orang mengatakan bahwa kubah masjid itu berasal dari
arsitektur Islam. Tetapi kalau kita belajar filsafat, apa betul itu berasal dari arsitektur Islam? Kita tidak boleh langsung meyakini, oh iya, karena yang bicara seorang tokoh terus kita percaya, nggak boleh kalau sudah belajar filsafat. Betulkah itu dari Islam? Nah, ternyata arsitektur kubah masjid itu bukan berasal dari Islam, ya. Sudah ada sejak zaman dulu, sebelum Islam ada, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir, ya. Arsitektur kubah masjid itu berasal dari kubah gereja Kristen Ortodok. Nah, gereja Kristen Ortodok itu berasal dari kubah kuil Solomon. Oke. Kenapa bisa berubah jadi masjid? Ketika Islam mengembangkan kekuasaannya dan mengembangkan ajaran Islam, banyak di Eropa Timur itu yang ditundukkan oleh Imperium Safawi, kemudian Imperium Ottoman atau Utsmani Turki, ya, banyak yang ditaklukkan, banyak masuk Islam, kemudian warganya memeluk agama Islam, fungsi gereja itu dirubah menjadi masjid. Makanya arsitektur coraknya Ottoman itu adalah kubah. Karena Ottoman dulu sebelum menjadi Islam, nama Turki adalah Konstantinopel. Kalau tahu Konstantinopel ya hari ini dari Turki, itu ibu kotanya Romawi Timur. Ya, ini Konstantin atau Konstantinopel. Lah dari mana? Dari gereja Kristen Ortodok. Kristen Ortodok dari mana? Dari kuil Solomon. Kalau sudah bicara kuil Solomon berarti Yahudi. Masih mau bicara, mau menyatakan bahwa wah ini kubah dari Islam, bla bla, masih mau gitu. Ini fakta. Oke, ini kita mencari kebenaran sesuatu, keberadaannya betulkah sama dengan kenyataannya? Ternyata nggak sama. Setelah kita teliti, orang banyak mengklaim bahwa itu dari Islam. Ternyata setelah kita pelajari dari sisi ontologi, ternyata bukan dari Islam. Itu warisan, ya, bangsa Eropa Timur banyak yang masuk Islam karena perluasan imperium dari Ottoman, Safawi dan sebagainya. Akhirnya gereja-gereja dirubah menjadi masjid. Kalau sekarang Bapak Ibu pergi ke Eropa Timur seperti di Rusia, gereja Ortodok ya persis dengan masjid kita itu di sini, ya. Jadi itu bukan dari Islam. Jadi jangan salah paham, nanti kecilek udah membanggakan dintai orang, ya. Boleh kita membanggakan tapi harus tahu kita nggak boleh taklid buta kalau sudah belajar filsafat. Terus contoh yang kedua yang kita jumpai setiap saat ada seni musik hadro, samro, rebana, tambur, qasidah, nasyid. Apa betul itu seni musik yang berasal dari Islam? Jenengan meyakini dari Islam karena itu sudah masuk masjid dan tidak diharamkan oleh ulamanya? Dari sisi ontologi, setelah kita teliti musik samro, nasyid, qasidah, rebana, semuanya itu adalah alat musik untuk membantu ritual di gereja Kristen Ortodok yang bersumber dari kuil Solomon yang sekarang menyebar di masjid. Dan umat Islam mengatakan bahwa itu seni punyanya Islam. Kecil enggak kira-kira? Yakin? Prang-prung masih Islami, religi. Loh ini sudah dibuktikan oleh banyak ilmuwan bahwa itu bukan dari Islam, tapi kita terlalu pede membanggakan itu dari Islam. Ya.
Ada lagi yang ada di tengah-tengah kita dan anak sekolah itu diajari tarian namanya zafin. Ya, tahu tari zafin kan? Madrasah biasanya mengajarkan. Saya dari dulu anak-anak saya yang besar-besar itu ikut tarian zafin nggak saya izinkan. Kepala sekolahnya tanya, kenapa Pak Witko anaknya nggak boleh ikut tarian zafin? Ya karena saya tahu dari mana asalnya zafin. Sekarang diklaim oleh umat Islam di Indonesia punyanya umat Islam. Tari zafin ini ya seni tari yang berasal dari orang Yaman keturunan Yahudi yang dulu hijrah dari Israel ke Yaman. Makanya jenengan lihat orang-orang keturunan Yaman itu walaupun sudah pakai jubah panjang-panjang itu tarian dengan tariannya orang Israel nggak beda, sama. Hanya saja pindah ke Yaman diganti zafin. Oke. Pilih mana, zafin apa tari remo? Yang jelas-jelas punya kita itu tari remo. Biasanya kan nggak bangga dengan produk UMKM nasional, kan nggak bangga. Bangganya kan yang import-import itu. Itu bukan punyanya orang Islam, hanya itu diislamisasi saja supaya diterima oleh umat Islam. Ini di bidang seni, belum yang lain-lain. Gimana? Informasi ini bisa, ini semua orang nggak akan ada yang membantah. Memang secara fakta, secara ontologi itu berasal dari gereja Kristen Ortodok, dari kuil Solomon, ya, dari Yahudi. Nah, kemudian membaca Maulid, ya Nabi salam alaika, ya terus diiringi mantenan dan sebagainya. Sebenarnya kalau dipikir lebih memilih kebogiro apa memilih sampro? Lo boleh diuji, ini sudah diuji publik, kok pelajaran ini sudah diuji publik. Pilih mana jenengan? Ning nong ning dung ning nong ning dung sama sampro. Itu murni punyanya orang Jawa, ya, kesenian Jawa yang nenek moyang kita. Makanya kalau jadi Islam ya jangan jadi orang Arab, kata Bung Karno, ya tetap jadi orang Jawa. Ya. Semuanya dari Yahudi. Kenapa kok jelek-jelekin Yahudi? Semua produknya Yahudi kita pakai ibadah kok. Sholawatan ketemprang-ketemprung itu loh, itu seni yang diciptakan oleh orang-orang Israel. Jenengan saja yang belum belajar filsafat belum tahu. Kemarin masih di Makfu. Besok kalau masih begitu itu. Tapi gimana Gus, semua sudah gitu Gus, pondok-pondok, ya sudah biarin aja. Ya, ini salah satu contoh. Kalau kita mempelajari segala sesuatu dipandang dari sisi ontologi, ya. Kemudian kan ada sistem pemerintahan namanya khilafah. Apa betul khilafah itu dari Islam? Ternyata setelah dipelajari dari sisi ontologi, khilafah itu adalah kekaisaran Romawi yang diadopsi oleh orang Arab. Terus mengatakan karena kalimatnya mengambil dari kata-kata khalifah di Al-Quran, dianggap itu sebagai bagian dari Islam. Padahal kekhilafan itu tidak muncul dari agama Islam. Adanya dari ilmu pemerintahannya kekaisaran Romawi. Yang berikutnya kita mengenal epistemologi. Kita 4 hari berada di Yunani, ya, 4 hari.
Epistemologi itu dari bahasa Yunani, dari kata episteme, artinya pengetahuan. Kalau orang Jawa nyebutnya nalar, nalar. Logos artinya ilmu, ya. Jadi epistemologi itu ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan itu diambil dari mana sumbernya? Sesuatu dipandang dari mana sesuatu itu ada. Sederhananya epistemologi itu bagaimana cara mendapatkan ilmunya. Kalau kita contohkan rumah, ya, bagaimana cara bangun rumahnya ini, ya, itu epistemologi. Bagaimana cara bangun rumahnya. Nah, kalau ontologi kan rumah ini mau dibangun seperti apa? Dulu kan jenengan hanya tahunya oh bangunnya sedikit sih, oh setelah mulai jadi kan jenengan mulai tahu toh. Nah, itu mulai dari ontologi kita bisa menjelaskan epistemologinya. Nah, ini dari mana? Oh iya, saya memadukan arsitektur Eropa, Romawi, ya dengan arsitektur Jawa. Kemudian saya mengikuti arsitekturnya India, yang ada tangga begini ini orang India. Makanya orang Jawa itu dan orang Melayu kalau sudah nikah namanya rumah tangga. Cara epistemologi apa maksudnya rumah tangga? Jadi orang kalau sudah menikah laki perempuan ya itu memiliki satu tanggung jawab membangun kehidupan, rumah yang ada tangga-tangganya. Artinya tangga-tangga kehidupan. Makanya disebut dalam filsafat orang Jawa, orang Melayu, namanya rumah tangga. Dulu apa sempat mikir, pokoknya mau rumah tangga. Terus maksud nenek moyang kita rumah tangga itu apa, gitu loh. Ya sembuh, pokoknya mbah biar ngarani rumah tangga. Jadi maksud dari filsafat nenek moyang kita, rumah tangga itu membangun rumah dalam kehidupan yang penuh tangga-tangga. Tangga-tangga itu kalau dijelaskan oleh Nabi mulai sakinah, mawaddah, warohmah, tangga pokoknya, ya. Nah, itu makanya dipandang dari epistemologi. Contoh tadi kubah masjid. Ya, ternyata kita pelajari dari sisi ontologi itu bukan arsitektur Islam. Nah, epistemologinya ternyata dulu ya imperium Islam, Ottoman, Safawi dan sebagainya mengembangkan kekuasaannya dan pengaruh Islam sehingga gereja-gereja itu kosong penghuninya karena jamaahnya banyak ikut masuk Islam. Kemudian fungsi gereja menjadi masjid. Ya. Nanti kalau ke India jangan kaget, kuil kok malah masjid. Iya, dulu karena masa lalunya India itu Islam, akhirnya Islamnya hilang, masjidnya jadi kuil. Ya. Di kita Indonesia ada masjid, tapi tidak arsitekturnya sama dengan kuil Solomon. Contohnya Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, itu masjid desainnya ala Jawa. Ya, desain hunian tropis kalau menurut ilmu arsitektur. Ya itu harusnya kan corak masjid itu mengikuti arsitektur lokal. Ya seperti idenya Pak Harto betul, arsitektur lokal itu Muslim Pancasila itu. Ada orang mengatakan bukan kayak pura. Ya enggak kayak pura, enggak. Ya itulah coraknya rumah joglonya orang Jawa. Desain yang betul ya begitu, kalau panas nggak panas, kalau dingin nggak dingin, karena itu arsitekturnya orang yang tinggal di tempat yang iklimnya tropis, bukan iklimnya seperti di Eropa, punya 4 musim. Okay. Nah kemudian karena itu berkembang menjadi miliknya umat Islam berabad-abad, sehingga anak cucu umat Islam tidak tahu sejarahnya kalau itu bukan dari Islam. Makanya muncullah ilmu ini yang dari sejak zaman Yunani kuno, ya 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, ini sudah ada namanya ontologi, epistemologi. Oke.
Kalau kita sudah paham dua itu, maka yang berikutnya adalah aksiologi. Ya, aksiologi. Apa sih aksiologi itu? Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, aksio yang berarti bernilai. Logos ilmu, jadi ilmu yang berbicara tentang nilai atau kegunaan. Ya. Contohnya saya membangun rumah kok besar, ruang tengahnya kok besar. Dipandang dari aksiologi untuk apa? Nilainya apa? Oh iya, dulu orang kan mengomentari saya, Gus, oh jenengan keluarga ya besar-besar banget kok, bangun rumah aja kok besar. Terus tengah-tengahnya ruangan itu besar, gak kasihan tuh istrinya nyapu segitu besarnya. Ya saya bilang istri saya juga biar sehat, kalau nyapu ruangan besar ya. Orang karena nggak tahu ontologi, epistemologi, aksiologi, ngomong seenaknya. Saya diem aja ya, makanya kita kemarin kan sudah tahu ilmu tahu diri kan sudah tahu. Ya biarin aja orang ngomong nggak harus bayar kan, ya biarin. Nah, terus kenapa yang di belakang kok turun? Nah, kenapa yang di belakang turun? Yang tempat kita ngaji ini kan turun. Jadi komentari lagi. Dulu bangunan lama, saya kan punya garasi yang lama di depan ada 3. Nah, garasi besar itu kan ada mobil 3. Orang tuh datang, ngomong sama saya, kamu ini sukanya ngumpuk-ngumpuk dunia kayak Fir'aun aja. Garasi sebesar ini aja tiang pancangnya besar, ya kan? Saya diem aja. Ya alhamdulillah lah Mbah, saya kayak Fir'aun, berarti kan saya kaya raya dan dungdek. Dan ngomongin saya enak tidak kayak Fir'aun saya. Dikatain seperti Fir'aun. Nah tiba-tiba garasinya kan hilang. Lu, garasi kok dihilangkan? Sudah berapa juta itu kamu hancurkan? Terus ada pilar tinggi 4, ya dikomentari lagi. Ya biar Mbah, ini saya mau mengingat kejayaan Imperium Yunani, Romawi sampai Ottoman sampai keemasan Islam. Saya buat dalam arsitektur ini. Nah setelah rumahnya jadi, mulai di belakang jadi, nggak tahu kalau belakang saya jadikan dulu bangunannya. Terus ada orang datang geruduk tanya, iku wong-wong lapo, kok nanggonamu wakai, kamu buka perdukunan tak? Loh, ngomong ya enak aja buka perdukunan. Ini orang tidak tahu sisi aksiologinya. Barulah setelah rumah jadi, oh alah, kamu bangun rumah ruangan besar itu untuk ngaji. Makanya toh Mbak, belajar filsafat biar tahu aksiologi. Kalau ada orang bangun aja dikomentari aja kan, belum tahu bangunannya jadinya seperti apa. Sekarang ya nggak komen, karena sudah jadi 3 unsur sudah terpenuhi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kenapa kok yang belakang itu turun? Ya filsafatnya, ya kalau kita bicara falsafah, filosofinya, raja itu atau guru harus kedudukannya lebih tinggi dari muridnya. Saya kan tinggal di depan, Bapak Ibu yang ngaji kan di belakang. Kalau sudah belajar filsafat kan tidak boleh tersinggung. Statusnya walaupun usianya lebih tua kan tetap murid toh, duduknya di bawah. Ini bukan ngomong yang sombong enggak, karena kita bicara filsafat. Ya kan nggak boleh baper kalau bicara filsafat. Nah makanya aksiologi itu untuk apa? Sekarang baru tidak bertanya, oh ternyata untuk kegiatan ngaji, gitu loh. Jadi bangun rumah itu nggak sia-sia, untuk apa? Nilainya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Itu dalam filsafat namanya aksiologi. Tapi aksio itu jadi mereknya komputer kok nggak laku, padahal itu komputer yang bernilai maksudnya ya, dalam bahasa Latin. Karena yang dikasih produk aksio nggak paham kalau artinya sangat bernilai.
Itu kerangka berpikir dari filsafat Yunani. Kita masih bicara Yunani, jangan tanya Islam dulu ya. Kita masih melanglang buana di Yunani. Nah, kemudian perkembangan zaman pra-Yunani kuno sampai zaman Yunani. Ini ciri-cirinya apa? Itu di halaman 28. Itu kan zaman pra-Yunani. Masyarakat ini di zaman pra-Yunani ini berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos, ya, mitos-mitos serta mitologi, ya. Persoalan hidup dan kehidupan, ya, keseharian dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Ya, ini di zaman Yunani kuno. Apa saja yang ada di zaman Yunani kuno? Nah, seperti contohnya ketika terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, ya, mereka meyakini itu aktivitas dewa bumi. Ya, aktivitas dewa bumi sedang menggoyang-goyangkan kepalanya dan dewa air sedang meludah atau kencing. Jadi ada yang namanya banjir bandang, ya, ada tsunami katanya dewa itu lagi kencing. Loh, ini kan di catatan pemikiran orang Yunani kuno. Nah, ketika terjadi sambaran-sambaran petir, nah, makanya di situ katanya dewa lagi marah-marah, nah, nyari orang yang akan dimarahi. Ya. Makanya terus orang ada yang kesambar petir, ya, itu karena dimarahi sama dewa. Nah, makanya kalau kita baca tafsir Al-Quran generasi awal, itu menjelaskan sambaran petir dan malaikat ngejar-ngejar setan, ngejar-ngejar iblis. Ternyata dipelajari dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi nggak seperti itu. Itu bisa dijelaskan dari sisi ilmiah bahwa terjadi energi listrik yang sangat besar. Ternyata kan ada penangkalnya. Penangkalnya dikasih besi dari tembaga, ditancapkan ke bumi, nggak jadi kesambar petir. Makanya orang dulu tuh kalau bersumpah disambar geledek. Ya, itu dari Yunani kuno. Kemudian ketika terjadi kematian dari keluarga, kakek, nenek, orang tua, dan saudara-saudara yang lain, nah, orang Yunani dilarang beraktivitas karena nanti akan terjadi kesialan. Sajane mbae sampean iku melok Yunani apa duwe acara dhewe to? Ate mantu takoki geblake mbae dinopo? Coba. Ini di Yunani itu kalau ada orang tua keluarga yang meninggal disuruh mencatat. Itu hari tidak boleh ada aktivitas kegiatan apapun karena takut terjadi kesialan karena dewa marah. Jenengan percaya ini apa percaya Quran? Lek mantu cetak kok otone calon mantune enggak? Ketika mendirikan bangunan dan membuka usaha harus mengikuti perjalanan dewa di 4 penjuru mata angin. Kalau orang Jawa bilang gitu, oh iki anu iki. Sampai kami sosolen ini. Ya kalau orang Jawa, wah iki nogo dinone ono kidule tak. Berarti bangunnya kok gini. Ya bangunnya ini. Ya saya ikuti aja karena saya tahu. Boleh tak penging jadi ini pas Gus Fit iku gak toleransi blas. Ya kan ya orang minta itu saya hitungkan ala Pitagoras. Ya. Jadi itu sebenarnya kan aktivitas dewa dari 4 penjuru mata angin. Kalau di Jawa namanya apa? Jadi ada nogo dino, nogo wulan, nogo tahun. Itu aktivitas yang dicatat oleh orang Yunani sebagai kegiatan perputaran dan perpindahan tempatnya para dewa. Makanya kalau bangun tempat usaha, bangun ini kan begitu.
Sampai kalau besanan rumahnya depan arahnya harus digeser karena nanti takutnya berbenturan terus dewanya. Iku mbiyen sing guyu-guyu mantenane nggak pengine balik. Ya, ini dari Yunani kuno, tapi sampai ke Jawa saya nggak tahu ceritanya. Saya bawa cari literatur kok bisa sampai ke Jawa. Tapi akhirnya ya ketemu juga siapa yang bawa ke Jawa itu. Ya. Kemudian orang ketika akan melangsungkan pernikahan menggunakan perhitungan keberuntungan, ya, dengan nilai bobot kelahirannya. Lahirnya apa? Senin, masih ditanya Senin apa? Senin Pon. Oh, terus dihitung sampai baik. Senin papat, Pon pitu berarti 11. Wah, wes cocok ini, wes gak usah suwen-suwen. Cocok ini sudah. Karena apa? Yang satunya Rebo Kliwon. Kliwon 8, Rebo 7, 15. Tapi ono siri aneh, kalau mangan bung setahun. Ya gak boleh makan rebung setahun. Dilalah calon manten sukanya jangan bung. Nah, kemudian hitung-hitungan itu ada bobotnya setiap tahun. Namanya tahun alif, tahun ehe, jumawal, j, dal. Oke, masih ingat? B, wawu, jim akhir, terus punya hitungan namanya aboge. Aboge itu akad rebo wage. Kalau Ramadan jatuhnya pada hitungan alif, j, jumawal ini nggak mau dia, walaupun pemerintah sudah mengumumkan dia harus mundur atau mendahului. Tidak penting yang namanya hisab, ru'yah tidak penting bagi orang aboge. Bayangkan, ini Yunani kuno masih dipertahankan hari ini di tengah-tengah umat Islam. Yang masih banyak kayaknya di Probolinggo. Di sekitaran Paring ini masih banyak itu. Di Ngoro termasuk ya, ada kiai aboge. Loh ya itu aboge, ya. Mengingat ini kan, orang Jawa kalau saya ceritani begini mesti langsung nyantol walaupun nggak ngaji filsafat. Ternyata saya tanyakan ke nenek moyang saya dulu, ya, Mbah, itu dulu siapa sih yang membawa kok sampai itu jadi hitung-hitungan yang jelimet dan tidak ada metodologinya, dan itu sudah hitung-hitungannya sudah pas. Itu dulu yang bawa namanya Raden Saliwahono. Yang membawa ke tanah Jawa itu namanya Raden Saliwahono karena dia belajar dari Yunani, kemudian belajar dari India. Terus dikenal oleh orang Jawa itu sebagai orang yang mengajarkan ilmu astronomi pertama di Jawa. Ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, dia dinamakan Aji Soko. Ingat toh, Aji Soko langsung tahu toh, walaupun nggak pernah belajar kitabnya. Aji Soko. Nah, apa yang dipelajari oleh Aji Soko ini pengaruh dari Yunani kuno dan Mesir di zaman Fir'aun. Berarti kalau pakai hitung-hitungan manut Kanjeng Nabi apa manut Fir'aun? Saya tak niteni kalau jamaah nek mantu cek hitung-hitungan pokok saja. Nyecep Al-Quran apa nyecep kitabnya Fir'aun? Loh iya, ini dari keterangan ilmu yang sudah bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Ini sudah diteliti, memang sejarahnya sudah dicatat oleh orang Yunani. Tapi umat Islam masih setia menggunakan hitungannya Fir'aun. Tanya itu orang tua yang hitung itu tanya sumbernya dari mana sih Mbah, kitabnya mana Mbah? Wes iki pokoknya diwarai Mbah kemudian ini tulisannya paling sekian ya. Sampai ke negeri Sunda saya belajar paling pon wage kliwon legi. Ternyata kalau di Sunda itu mais, mohos, manggang, menang. Legi itu manis. Oh, cuman berubah bahasanya aja beda, intinya sama.
Pripun, masih percaya Quran apa percaya primbon? Nah, kalau Sabtu dulu kan di koran ada itu Sabtu bintang Anda minggu ini Sagittarius, ya itu kan astronomi dari Yunani kuno. Anda yang kelahiran Mei pada minggu ini Anda dirasani mertua karena tidur aja nggak pernah bekerja. Ya kan itu dulu Jawa Pos kan setia menampilkan itu. Padahal kita tahu itu astronomi dari Yunani kuno. Perbintangan. Astronomi dalam bahasa Latin, ya bahasa kita falak, Islam, atau nujum dalam bahasa aslinya. Tahu nujum? Kalau disebut ilmu nujum kan konotasinya jelek. Nujum itu perbintangan. Makanya sampai Allah menurunkan surat yang namanya An-Najm, Nujum, ya. Itu karena menceritakan perbintangan. Orang-orang dulu bagaimana kalau mengamini perbintangan. Orang dulu kalau mau bekerja itu tanya, Mbah, saya mau kerja Mbah ke Surabaya. Baiknya saya kerja apa? Hari apa saya berangkat Surabaya Mbah? Jangan berangkat Senin ya Le. Ini karena ubur-ubur ikan lele. Kamu nanti dimarahi sama juragan Le. Ya kan? Itu mengikuti astronomi dari zaman Yunani kuno dan Mesir kuno sampai di zaman Fir'aun. Saya sampai hari ini kalau mempekerjakan orang, tukang ke sawah, kalau saya suruh mulai hari Senin tidak ada yang mau. Katanya takut Senin itu tidak diseneni karo juragan. Sono ae. Kowe kira tau kuliah nang Eropa, nang Yunani kok ya cek gawe hitung-hitungan Yunani kuno. Ya, jadi itu Yunani kuno. Akhirnya orang Yunani kuno itu merubah itu semua dari mitos menjadi logos. Makanya kalau nakut-nakuti cucu itu, jangan ke situ itu gelap-gelap aja, ada genderuwo, ada setan. Itu kan gaya-gaya orang Yunani kuno. Akhirnya anak cucu kita itu setiap ada yang gelap pasti dianggap ada setan. Padahal wajahnya baik gelap, gak glowing. Ya, makanya. Kemudian orang mencari rezeki dulu berdasarkan lotre, diputar lotrenya, duduk ke sana. Kalau orang Arab ya sebelum Nabi lahir itu burung pipit merpati ya itu dilepas larinya kemana? Baru dia mencari rezeki itu ngikuti larinya burung. Seperti di kita kalau pagi-pagi di depan cuit burung ruame. Terus Simbah mengatakan, wah itu akeh tamu teko. Ya kalau Ibnu Arabi bisa bicara dengan burung, ditanya burung ada apa? Nah ini dari Yunani kuno. Kemudian pindah ke masa Yunani, ya itu Yunani kuno. Ini dari mitos menjadi logos. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide. Sudah nggak percaya lagi dengan mitos-mitos. Ya. Masyarakat tidak lagi mempercayai mitos, ya masyarakat tidak menerima pendapat yang berdasarkan taklid buta. Norok bunteng sudah nggak percaya. Masyarakat mulai punya sikap yang kritis. Nah dari zaman Yunani mulai kritis-kritis ini sampai setelah zaman Yunani ini zaman pertengahan. Ini mulai kemajuan ilmu pengetahuan, matematika, fisika, kedokteran dan sebagainya ini berkembang ya. Nah perkembangan itu sampai masa yang disebut Renaissance. Okay. Ini sebenarnya kalau saya sekolah dulu di kelas 11 itu pelajaran sejarah itu ada namanya Renaissance. Masih ingat? Apa nggak masuk waktu sejarah?
Jadi zaman itu ada Renaissance, itu sudah saya tulis di halaman 30 ya, Renaissance. Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis ya, artinya kalau diterjemahkan bahasa Inggris ribet. Bahasa Inggrisnya ribet, tahu? Apa ribet? Happy birthday to you. Bet apa artinya? Lahir. Kalau re dalam bahasa Inggris artinya apa? Ribet. Bacanya kan ribet. Bukan bahasa Jawa loh, ini ribet artinya kelahiran kembali. Jadi di Eropa ya, ini terjadi satu perubahan yang sangat luar biasa, diawali dari kota Florence yang ada di Italia. Ini di abad 14 ya, ketika nenek moyang kita sudah dijajah oleh Belanda, ini terjadi masa yang namanya zaman Renaissance. Okay. Ini titik balik peradaban Yunani kuno ke Yunani sampai abad pertengahan. Okay. Karena apa? Dulu orang Eropa sangat religius. Sangat religius. Seluruh kehidupannya diatur oleh agama, yang menentukan adalah bapak-bapak di gereja. Banyak orang yang mengabdikan hidupnya di gereja. Agama mengatur kehidupan ya. Semua lini kehidupan diatur oleh gereja. Dan bapak-bapak di gereja selalu memberikan arahan-arahan bahwa kalau kamu hidupnya ingin berkah, kamu harus mengabdikan dirimu ke gereja, karena gereja ini rumah Allah. Semuanya kehidupan atas nama agama. Satu ketika terjadi bencana, wabah yang gak karu-karuan, ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan. Masyarakat lari kepada bapak-bapak di gereja, minta doa, ternyata doanya nggak manjur. Saya sudah mengabdi di gereja, ya, menghabiskan waktu saya di gereja, tapi ternyata saya nggak apa-apa. Hidup saya tidak sesejahtera orang yang tidak di gereja. Di Eropa selalu terjadi perang atas nama agama, sampai perang salib kan atas nama agama. Orang Eropa mulai jenuh, kok terjadi perang, terjadi gesekan ini, kok semuanya atas nama agama. Agama sebagai alat. Orang gereja selalu membuat satu kegiatan mingguan. Terus jamaahnya dibilangi, nanti ada kegiatan di sana ya, kamu bawa takir 5, kamu bawa takir 10. Nah itu yang kaya bawa makanan minuman yang banyak ya, nanti biar dapat berkah dari Tuhan. Ternyata orang-orang yang berada di tengah-tengah kehidupan agama yang religius itu melihat orang yang di luar, ternyata hidupnya lebih makmur. Dia bisa menjaga kesehatannya karena terpenuhi obat-obatan, semua terpenuhi. Akhirnya orang berpikir realistis. Saya ikut bapak gereja, kok saya hidupnya seperti ini. Dan bapak gereja itu membuat satu slogan, pokoknya derek bapak nggih. Loh itu slogan sudah ada dari zaman Renaissance itu. Sekarang kan muncul di kita, kalimatnya aja yang mirip dan berbeda. Pokoknya derek Guswit. Nanti kalau saya ngomong apa adanya tersinggung, pokoknya derek bapak nggih. Nggih. Es apapun pokoknya derek bapak. Loh itu pokoknya apapun ikut bapak. Bapak siapa ya? Bapak orang di gereja. Kalau di kita
Ternyata mereka yang ikut bapak-bapak itu kehidupan ekonominya tidak sejahtera seperti yang tidak derek bapak, tidak ikut bapak. Ternyata mereka yang di luar lebih sejahtera, bisa membangun rumah yang bagus, kesehatan terjaga, ini semua terjaga. Yang di sana gudikan semua, terjadi wabah nggak sembuh-sembuh. Sampai hari ini kan, saya dulu kan ya gudikan cuman sebentar, terus dibawa pulang disuntik waras. Ternyata yang menyembuhkan gudik saya bukan jampe, tapi obatnya dokter. Ya. Ini zaman berbalik, ya, zaman itu berbalik. Orang di Eropa diberikan doktrin oleh bapak-bapak di gereja. Ya, dalam bahasa Latinnya, kamu hidup di dunia ini hanya viator mundi atau viator mundi, ya, dengan catat viator mundi. Saya terjemahkan bahasa Jawa nanti mesti kaget. Urip hidup ini hanya viator mundi. Bahasa Jawa nih, urip kuwi mung mampir ngombe. Urip ki ra suwe nang donya, tidak lama, hanya mampir minum saja. Ternyata itu doktrin dari zaman sebelum Renaissance. Jangan-jangan yang membawa ke Jawa ya Belanda. Hidup itu cuman hanya mampir untuk minum. Viator mundi. Kemudian ilmuwan-ilmuwan yang ada di Itali, ada di Yunani, di Roma protes. Jangan, kita nggak bisa ikuti yang namanya viator mundi. Apa hidup kok cuman mampir ngombe itu? Dan mereka yang berada di gereja, mereka mengatakan bahwa kami Victor Mundi, orang yang harus kamu ziarahi setiap minggu, karena kami punya keberkahan dari Tuhan. Ya, kamu pada bulan-bulan tertentu kamu harus menziarahi pendiri gereja ini di sana, makamnya di sana. Okay. Karena mereka mengatakan dirinya Victor Mundi. Kemudian para ilmuwan menolak semua ajaran-ajaran yang ada di otoritas keagamaan. Kita nggak mau jadi viator mundi. Kita rubah hidup kita jadi faber mundi. Kita harus hidupnya jadi faber mundi, ya. Kita harus bisa mengatur dunia, bukan kita yang diatur dunia. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur dunia. Ya, karena di Quran kan Adam diciptakan untuk apa? Menjadi khalifah, bukan menjadi pembantu, tapi menjadi pemimpin yang meramaikan dunia ini. Makanya jadi faber mundi. Nah, akhirnya orang-orang yang sukses dari viator mundi menjadi faber mundi, suguhane kalau datang ke teman-temannya jadi rotinya mundi. Tapi mundi di Jawa isinya apa? Hanya kurang piye wong Jawa itu sudah ada dikasih roti monde tapi di dalamnya rengginang. Ya Allah, ini belum pernah belajar filsafat. Kalau ini dulu dari viator mundi menjadi faber mundi, makanannya monde tapi isinya rengginang. Ya. Jadi doktrin itu, doktrin ikut Bapak, doktrin ini akhirnya nggak dipercaya. Ternyata ikut Bapak nggak sejahtera. Mereka yang berada di sana kok sejahtera? Okay. Karena di luar itu diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berpikir, dan semuanya dibebaskan. Tidak ada batasnya. Kreativitas tidak ada batasnya. Tidak ada aturan-aturan yang melekat secara totaliter. Okay.
Tidak boleh kritik bapak. Ya, kadang-kadang saya prihatin. Ini dulu zaman sebelum Renaissance sudah ada, kok sekarang muncul pokoknya derek bapak. Yang masih bertahan derek bapak itu yang di Roma. Ya, jadi Katolik Roma, derek bapak. Makanya terus mengkultuskan satu tokoh pimpinannya, ya, yang sekarang masih ada dianut banyak orang. Ya, yang lain sudah tidak ada, gereja ditinggalkan, semua ditinggalkan, perang salib sudah bukan menjadi kebanggaan lagi karena perang terus atas nama agama. Ya, kerugian yang menanggung adalah rakyat, bukan kaisar. Okay. Akhirnya orang tidak mau lagi ziarah kubur. Bah, ini dulu pendiri ini biarin ngapain, udah mati, apa yang harus kita harapkan dari yang mati? Ya memang agak bagaimana gitu kan kalau kita bicara sekarang ini dengan kehidupan yang kita alami. Tapi ini kan fakta yang ditulis oleh sejarah zaman Renaissance. Kalau kita mempertahankan gaya-gaya itu, lama-lama juga akan ditinggalkan. Nah, karena apa? Dulu berawal dari Yunani, Romawi, ya Romawi Timur itu ya adanya kekuasaannya ditempatkan di Konstantinopel, ya Konstantinopel yang sekarang ya namanya Turki. Okay. Itu akhirnya berpola pikir Platonik, mengikuti gaya berpikirnya Plato. Kemudian Romawi Barat, ya, itu wilayahnya meliputi Italia, Makedonia. Itu mengikuti gaya pemikirannya Neoplatonik, ya Plato yang pemikiran barunya. Kalau yang di Romawi Timur itu kalau bahasa kita di fikih itu yang kaul kodimnya, ya terus kaul jadidnya ada di Romawi Barat. Kemudian di Timur Tengah, Afrika, Arab dan Afrika itu Aristotelian, ya Aristoteles yang diikuti. Jadi mereka mengikuti madhab berpikirnya Aristotelian, ya Aristoteles. Kemudian muncullah di situ pergerakan yang namanya Renaissance. Sudah tidak mau mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh agama. Karena ketika terjadi wabah, agama tidak bisa memberikan solusi, para bapak tidak bisa memberikan solusi. Okay. Terjadi perang, tidak memberikan solusi, ekonomi jatuh, tidak bisa memberikan solusi, semuanya tidak bisa memberikan solusi. Akhirnya orang berbondong-bondong meninggalkan. Nah, dulunya orang Eropa itu ya berjilbab, tidak ada yang membuka aurat. Yang laki-laki ya tidak ada yang buka aurat karena masih sangat religius. Nah itu karena apa? Ya karena menurut ilmu sejarah yang lain kan kitab sucinya sudah tidak orisinil masalahnya. Makanya mereka mendengarkan Islam datang, nah, terus mulai melirik Islam. Ya, tapi belum sampai kita bicara Islam. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Kita setelah ini mau sampai ke zaman setelah Renaissance, itu namanya modern. Ada pertanyaan enggak? Oke, silakan monggo. Apa ada kesinambungan? Sebentar, ini tadi ada. Diulangi. Istilah mitos dan kalau itu apa ada kesinambungan dengan istilah mitologi dengan oh itu mitos apa fakta kan gitu. Jadi gini, mitos itu sesuatu yang berbau mistik, ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oh ternyata begini, faktanya kan begini, nggak sama dengan fakta. Jadi lawan dari mitos adalah fakta. Makanya kan ada acara TV itu, Dr. Oz, mitos atau fakta kan dibahas.
Nah, dulu kita juga di Jawa ini kan semuanya masih banyak unsur-unsur mitologinya. Contohnya pernikahan itu ya, kan mitos. Hari wafatnya orang tua nggak boleh ada kegiatan, ini nggak boleh. Nah, karena nanti membawa kesialan. Ditulislah dalam bahasa Arabnya nahas. Jadi itu dulu sistem berpikirnya orang di zaman Yunani kuno sampai di zaman Jawa kuno ya, semuanya perannya itu berdasarkan mitologi. Ya, perbuatannya namanya mitos. Hal yang dilakukan namanya mitologi. Mitologi itu logos ilmu, ilmu yang disandarkan pada cerita-cerita mistis. Ya, jadi itu yang dinamakan mitos. Nah, itu bergeser, zaman Yunani bergeser, di zaman Renaissance itu sudah tidak digunakan sama sekali. Perhitungan kalender keberuntungan sudah nggak digunakan sama sekali. Nogodino itu sudah nggak digunakan sama sekali. Ya. Mungkin ada lagi? Ya, silakan, Pak. Betonnya apa? Kembali, akhirnya punya bapak adalah apa? Ya udah boleh akan itu. Ya kalau jadi pasien dia bilang, saya nggak tahu dengan orang bilang itu juga, dia udah tahu saya akhirnya cerita dengan sana. Akhirnya apa yang nggak boleh apa? Akhirnya saya mengatakan bahwa anak itu bukan hanya itu. Ini semua saya tahu. Kenapa sih mitos kok masih berlaku padahal dia kiai loh? Loh, fakta ini saya juga menghadapi kiai yang santrinya ribuan. Masih sering diskusi sama saya tentang mitos-mitos itu. Mau acara, nanti kalau ada khol jangan pas geblake Mbah Yai ya. Loh, terus gimana ya? Terus itu ulama, dan ulama besar. Bukan ulama kayak kita, ulama kampungan, ya. Kenapa itu masih terjadi seperti itu? Karena belum ada rasul yang sampai kepada dia mengajarkan ini. Nanti jenengan sudah belajar sama saya, ya sampaikanlah berita ini kepada mereka yang masih mempercayai mitos. Oke, saya sudah belajar Ramadan sama Gus Wid 1 bulan penuh. Saya sudah tahu kalau ini mitos, kalau ini mitos, ini mitos. Terus gak usah itu kan, gak usah, geblak-geblaknya gak usah. Baik pun wagi kliwon gak usah. Makanya saya dulu juga sama ketika menikah, Pak leknya istri saya itu keleneknya luar biasa. Daripada saya nggak nikah, mendingan manut aja. Ya kan? Nanti kalau saya bantah dengan ilmu filsafat, cerita-cerita ini, nanti saya malah nggak nikah ini. Ya sudahlah, cuman gitu aja. Memang gue pikirin. Saya itu sampai yang namanya mantenan nggak boleh lewat depan sana, nggak boleh, harus lewat belakang. Karena hitungan kelahiran saya katanya ada selisihnya yang tidak cocok ini nanti kalau diteruskan, umurmu pendek. Terus saya guyoni, bukan umur sampean apa yang pendek. Ternyata kan dia dulu yang pergi, bukan saya. Loh iya, betul. Akhirnya saya itu setelah nikah beli rumah waktu itu harga 1 miliar. Saya nggak ngikuti aturan dia untuk boyongan harinya banyak. Dia mengatakan kamu nanti kalau nggak selamatan model begini, hidupmu begini. Nah kebetulan rumah itu nggak saya tempati, hanya saya tempati setahun kurang. Saya jual nggak laku-laku. Nah itu gara-gara kamu nggak ikut hitung-hitung aku. Saya dulu sudah mikirnya begini, ini rumah terlalu mewah, tapi adanya rumah ini berada di tengah-tengah kawasan yang orang miskin. Harganya 1 miliar di tahun 2000-an, ya. Sehingga kalau kita jual,
orang kaya nggak mungkin mau berada di kawasan itu. Nah kalau kita jual di orang yang kelasnya menengah ke bawah, nggak mungkin mampu beli. Ya sampai hari ini ya sudah, biarin aja. Rumahnya lebih besar dari ini. Nah itu dikatakan nggak manut mitos, nggak ikut mitos kita. Ya, nantang mitos. Makanya kualat kamu nantang mitos. Kata-katanya seperti itu. Padahal akhirnya saya masukkanlah yang namanya rumah itu ke Bank Danamon, diterima. Masuklah 700 juta, terus saya lempar ke orang lain, terus diteruslanjutkan oleh orang lain. Itu cara kita berpikir, bukan mitos. Secara ilmu bisa kita jelaskan dari ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologinya kan itu membangun rumah mewah di tengah kawasan kumuh. Makanya pengalaman saya yang kedua, saya punya rumah lagi di Kediri Kota, perumahan, kawasannya RSS. Nah, sudahlah ini nggak usah dibangun mewah, sudah biar apa adanya. Nanti kalau terlalu mewah, nanti kalau kita bosan di sini, jualnya sulit seperti rumah yang dulu, karena kawasannya nggak cocok. Itu bisa kita jelaskan secara ilmiah. Saya pasang spanduk sampai ganti berapa kali itu spanduk nggak pernah laku. Dilelang ya nggak pernah laku. Jadi itu pun begitu. Saya punya pintu di rumah yang itu kan langsung lurus dari depan ke belakang. Gak boleh ini nanti rezekimu langsung ke belakang, habis. Bablas habis. Jangankan rezeki bablas habis, nginep aja nggak pernah mau kok bablas habis. Saya punya rezeki itu saya bilangi uang-uang, kamu nginep sajalah 1 minggu di sini, nggak usah bayar. Oh iya. Akhirnya kakaknya ibu saya yang di atasnya 2 kakaknya ibu, kakak kandung itu, kamu kok bisa beli rumah 1 miliar, dapat uang dari mana ini? Kamu pengedar narkoba ya? Iya, karena dia itu seorang hakim berkarir sekian tahun sampai jadi asisten gubernur, beli rumah 1 miliar nggak bisa. Saya bisa beli rumah 1 miliar, kaget, dicari itu yang punya rumah. Mana yang rumahnya punya rumah? Ketemulah orangnya. Ditanya, apa betul rumah ini dibeli sama keponakan saya 1 miliar? Ya orangnya bilang, iya cuma dibeli 1 miliar. Itu dipikir mitos, saya punya uang 1 miliar itu mitos. Karena dia yang usianya lebih tua, karirnya yang cemerlang, nggak bisa menghasilkan 1 miliar. Malah akhirnya istri saya dipameri, besok saya membangunkan mbakmu itu toko 200 juta. Saya sudah bicara 1 miliar, dia bicara 200 juta. Itu masih mitos. Saya dianggap mitos. Kita usia sangat muda dapat uang 1 miliar, dianggap mitos. Padahal itu fakta. Akhirnya pembayaran apa sudah saya tanya, loh ini sudah saya bayar uang itu. Dan memang hari ini bahkan di kalangan ulama masih banyak yang meyakini mitos-mitos ini. Yaitu tugasnya jenengan memberitahu sebagai seorang mubaligh. Balagha yubalighu muballighon. Mubaligh itu orang yang menyampaikan berita-berita yang benar. Maka sampaikanlah apa yang balighu anni walau ayat. Sampaikan padaku walaupun 1 kalimat ini malam ini. Susah Gus, ganti wawuh Gus. Ya mungkin yang di Zoom. Mohon silakan. Ya, orang jauh ini. Ya, silakan. Ya. Suaranya masih dimatiin, speakernya dinyalain. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya. Oh ya.
Oke. Oke, nggih, siap. Oke, didoakan ku jamaah. Mohon nggih didoakan ku jamaah di dieu. Nggih di WA wae ka nomor nu abdi ya. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mungkin yang lain. Oke, monggo. Kalau kita dari orang satu dengan orang yang lain, karena urus membaca sehingga memiliki mawar mewakili berbagai amalan dan dengan itu yang Galak. Diketok si ahli itu yang pendidikan menurut lingkungan oleh orang itu lama tidak gimana dari punya orang juga materi sekarang kita sudah mengerti apa sahabat tapi sulit kita Itu di bawahnya ada ngilingaken ngomong terus kan. karena kebudayaan itu kan Bawahnya lagi. yakin pernah beberapa kalau sudah kepingin mempercayai kita beberapa minat kemudian artikel tadi bahwa itu pimpinan laki-laki itu kan pasti ada gitu awakmu percaya percaya benar tapi sih dari lingkungan itu Oh iya, ini yang bikin hitung-hitungan bukan orang biasa, ini walinya Allah. Ini contohnya kalau mau bikin hitung-hitungan weton. Ya. Kelihatan nggak yang di sana? Jadi ini ilmu perbintangan yang dari zaman Yunani kuno sampai zaman kita. Oke. Ini kemudian muncul agama Islam, ini disebut falak. Muncul Islam, tapi falak Islam itu berbeda dengan falak yang dari Yunani. Walaupun sumber asli ilmunya sama. Jadi kalau falak Islam itu mengikuti dasar-dasar yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau Yunani dulu berdasarkan pengamatan para astronom, para astronom. Bagaimana cara menghitungnya? Ini pasti ini abadi sepanjang masa. Saya cukup ditanya lahirnya hari apa, kalender Maseinya apa, saya putar di sini sudah ketemu tiron wetonnya. Ya nanti nasibnya bagaimana, kapan dia mati, ya ada di sini. Ini yang bisa ngitung ini bukan orang sembarangan dulu. Ini wali le. Saya jarang nggak percaya kalau saya wali, hitung iki solo. Ya kan? Ini ilmunya, kalau mau belajar saya ajari. Nanti ada daun di depan itu daunnya pohon mangga, kapan jatuhnya bisa kita
Itu pakai ini. Termasuk ini yang dipelajari. Ya, jadi ini yang dipelajari seperti apa yang pernah terjadi di zaman Mbah Hasyim, itu ditatangi Belanda sama Jepang, suruh ngitung yang pohon di depan pondok itu kapan daun ini jatuhnya, jam, detik, menitnya kapan. Mbah Hasyim bisa ngitung dari falak Islam. Falak-falak yang ada di Yunani sampai Yunani kuno sampai modern itu disempurnakan oleh Islam. Tetapi di Islam ada batasannya, kalau falak sudah melebihi membuat kalender, itu harus ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, karena itu sudah menyangkut membuka yang namanya determinisme atau qadarnya orang. Ya memang yang ngarang ini bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang ada di masyarakat ini yang beredar adalah berdasarkan mitos, bukan berdasarkan logos. Ya, Paing Pon Wage Kliwon itu kalau kita tanya orangnya mana, bukunya mana, kitabnya, nggak pernah ada yang punya kok. Saya berkali-kali itu berdebat dengan orang yang selalu menggunakan hitung-hitungan. Saya suruh menjelaskan dasarnya apa, ya nggak tahu. Ya ujung-ujungnya nanti bawa primbon betal jemur atau makno. Seharusnya kalau kita mau jadi dukun cespleng ya harusnya belajar ini, bisa hitung-hitungan betul ya, sampai menghitung kapan kita berakhir hidup di dunia ini nggak ketemu. Harusnya kalau mau profesional ya itu. Nah ini karena kalau yang punya Islam itu kan ada dasarnya, ada ilmunya, bisa dijelaskan secara ilmiah. Sampai hari ini kalender Hijriah kan nggak ada yang bisa bantah itu, karena bisa berdasarkan ilmiah. Yang menemukan kemarin namanya hilal, ya. Terus khatulistiwa berasal dari istilahnya falak Islam, itu khotun lil istiwa, lisan kita jadi khatulistiwa. Ya mungkin yang di Zoom ini kita bicara Renaissance ya. Setelah Renaissance itu zaman disebut modern. Modern. Kapan zaman modern? Ya setelah Perang Dunia Kedua, itu zaman modern. Terjadi revolusi di Prancis, revolusi di mana-mana, itu zaman sudah modern. Nah, zaman modern sudah berlangsung ya. Sejak Perang Dunia Pertama, Kedua, itu mulai zaman pertengahan. Tetapi di zaman itu umat Islam mengalami yang namanya Dark Age. Tahu Dark Age? Sekarang yang lagi demo-demo itu apa? Indonesia gelap kan? Kalau sekarang orang-orang demo Indonesia gelap. Itu masa kejatuhannya umat Islam. Makanya disebut Dark Age bagi umat Islam. Di Eropa Renaissance jadi modern, di Timur Tengah runtuh. Yang kemarin saya ceritakan sebab runtuhnya, Ottoman runtuh, Safawi runtuh, Mughal runtuh ya. Jadi zaman modern akhirnya ya sudah, kita mengenal sekolah ya modern, semua modern, baju modern, ilmu modern. Akhirnya naik haji juga naik pesawat ya, modern. Orang bekerja sudah tidak lagi dibayar, kalau bekerja di sawah dapat berapa ton nanti dibagi gabahnya kepada yang bekerja dapat apa namanya upah makan sama bawon kalau di Jawa. Akhirnya berubah jadi mata uang, dinilai dengan mata uang. Ini di zaman sudah modern. Nah, zaman modern berlangsung, zaman yang sekarang kita alami namanya kontemporer. Sekarang zaman kontemporer, kalau ada menyebut ulama kontemporer ya berarti ulama masa kini, hari ini.
Repot, jelas. Makanya saya menyampaikan kalau belajar filsafat jenengan melompat-lompat. Nah, kalau kemarin nggak ikut, sekarang ikut, tiba-tiba tahu kan, wah ini kan kok ngomongkan bahwa agama itu begini-begini kan? Enggak, itu bicara fakta di Eropa seperti itu. Makanya jangan doktrin-doktrin yang sudah pernah digunakan oleh orang Eropa pada akhirnya ditinggalkan umat, jangan dipakai lagi. Derek Bapak itu loh, jangan dipakai lagi. Dulu orang yang mengatakan yang namanya membela Eropa itu harga mati. Tapi akhirnya kan yang mengatakan harga mati malah yang menjual Eropa. Dulu nyuri kotak masjid sudah hina. Nah sekarang kalau nyuri kotaknya jamaah haji bagaimana? Dulu nyuri kotak masjid hina, sekarang yang dicuri. Nah, ini kita bicara renaissance. Akhirnya yang korup-korup itu yang ada di lingkaran agama. Terus siapa yang kita percaya kalau lingkaran agama korup? Makanya di Eropa terjadi pergerakan namanya Renaissance itu karena sudah tidak mau dikendalikan oleh para agamawan, karena semua masalah timbulnya dari para agamawan. Sekarang yang konflik-konflik itu di kita yang sekarang kecil-kecil apa? Kan hanya perbedaan madhab, yang celana cingkrang tidak cingkrang, cara ngajinya beda, digerutuk, dibubarkan, ya. Akhirnya lama-lama orang nggak ada yang mau ngaji kalau seperti itu. Terus kalau ngaji disuruh bawa bontotan, satu orang kenakan sekian, ini sekian, ya. Itu kan sudah ada sejak zaman sebelum Renaissance. Di kita berlaku nggak seperti itu? Lama-lama orang itu mikirnya gini, bolak-balik gitu bontotan. Saya yakin tapi belum berani melawan. Lama-lama nggak kuat nahan melawan, kayak yang terjadi di Eropa. Dulu orang Eropa secara politik menitipkan kepada agamawan karena dianggap orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata yang paling korup adalah orang yang berlatar belakang agama. Dulu orang di Eropa kalau mau korupsi begini bilangnya ke jamaah, jamaah ini untuk tasakuran ya, ini untuk infak ya, ini untuk sedekah ya, ya enggak? Ya sebenarnya kan korup tapi menggunakan istilah-istilah agama. Kalau jenengan dapat sertifikasi kan dibagi sama temannya, yang nggak dapat itu atas nama sodako dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di kita sekarang ini sudah pernah terjadi di Eropa, sehingga akhirnya Eropa terpecah jadi negara-negara kecil 25 negara. Bisa-bisa juga Indonesia kalau seperti itu nggak segera diluruskan ya pecah dari berapa lebih besar dari Eropa pecahnya. Oke. Negara kita itu 2 kalinya negara Eropa kalau dikumpulkan jadi 1. Oke, besok kita lanjutkan di zaman ya modern sudah ya. Nah, kita bicara nanti ilmu pengetahuan ya, tadi bagaimana jawabnya secara rasional, empiris. Nah, besok kita kalau nggak ada pertanyaan, oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fitini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alimhum ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sariqal mustashirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.